Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Dia mau bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Nah, coba. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap ya Juma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana landos takia manunda kia mashirekai. Indah bakhara itu mah bahasa India, itu bahasa tubuh, itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad, itu bukan tiai bahasa roh. Anjo kalau bahasa ini anjo di kana bahasa roh tidak ada suara pun roh yang berkata-kata, tidak ada suara pun roh berkata-kata. Setang ngapa na bahasa roh enteleheng ente kablam makan terok akan dikepok, bukan bahasa roh itu tuyul. Hakikat Tuhan kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu ketika Bang Suma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan. Apa benar Bang Suma itu menuhankan hakikat yang Bang Suma sebutkan? Oke, saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Kul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu Annallahu As-Sami, tahu, karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu, karena Tuhan kami maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Di saat Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu? Pertanyaannya? Tuhan itu, Bang. Hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu, tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung?
Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam, asyhadu, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Simple itu. Bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit, cari gunung yang besar, batu yang besar. Ke hutan-hutan, cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh, itu ajaran pagan. Menyembah makhluk, itu ajaran pagan. Sembahlah Dia pencipta langit dan bumi yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah turun. Lenyap dia. Udah tadi dia lambaikan tangan di kamera. Oh iya, sudah lanjut. Saya nambah sedikit ini. Saya ada tertarik tadi. Ya, silakan. Tidak mampu Bang Geras. tidak mampu mendengar kebenaran. Itulah satu-satunya kabur. Tadi guru kita ya teriak Allahu Akbar tadi begitu indah. Kemarin saya debat dengan salah satu pendeta Pantekosta ya. Ini masalah bahasa roh ya. Beliau keteter. Jadi saya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu selalu berbicara menggunakan akal sehat ya, tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Ketika Anda bahasa roh ini untuk Kristen yang di bawah juga ya, catat baik-baik perkataan saya ya. Anda itu sudah menyesatkan jutaan orang secara turun-temurun. Karena Anda berbahasa roh itu tidak dimengerti. Nih. Jadi saya katakan begini, dengar baik-baik Pak Pendeta. Antara roh halus dengan roh kudus, bahasa roh kudus dengan bahasa roh halus itu filosofi. Saya katakan begitu sama dia. Gini, filosofi roh halus, bahasa roh halus itu satu entitas yang bergerak itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu roh halus. Itu. Jadi ketika Anda kemasukan roh jahat ya, seorang kemasukan roh jahat, kemasukan setan, itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Awal pertama kali masuk kan seperti itu. Nah, sekarang begitu Anda berbahasa roh di sini, Anda katakan singkira laba siara baraba makin diraba makin panas. Kami di sini tidak ada yang mengerti. Iya, jangankan kami di sini ya, jangankan kami di sini Islam, jemaat kau pun itu tidak mengerti. Apa dia katakan begini, memang hanya saya mengerti. Nah, itulah kau. Karena kau tidak menggunakan akal sehat, kau tidak pelajari Bibelmu dengan baik, sampai kau menyesatkan jutaan orang. Coba kau baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Di situ epistemologi Bibel ya, mengatakan, sumber dari ilmu pengetahuan Bibel itu mengatakan bahwa filsafat atau filosofi Roh Kudus itu satu entitas yang bergerak, diketahui, disaksikan, lalu dimengerti. Itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang terakhir. Nah, dia tampaknya dia kepanasan, ketahuan bohongnya. Iya. Ketika orang Islam ya teriak Allahu Akbar, ya. Jangankan kami di sini, kalian yang Kristen mengerti itu apa artinya. Satu dunia tahu itu apa artinya. Itu baru bahasa Roh Kudus. Karena Jibril adalah Roh Kudus menggunakan bahasa roh. Yang Anda katakan tadi sandalama itu tidak ada yang ngerti. Sementara Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan bahasa Roh Kudus itu ketika seorang mengucapkannya, semua orang yang dengan mengerti. Itu filosofi Roh Kudus menurut epistemologi Bible. Tapi Anda
sudah menyesatkan banyak orang secara turun-temurun. Jadi saya katakan begini, you belajar dulu pendiri Pantekosta, William Henry Fowler. Siapa itu? Yang you ucapkan itu bahasa roh halus, bahasa dewa-dewa yang diajarkan turun-temurun. Itu yang kau harus mengerti. Jadi pelajari baik-baik Bible kau. Tiap minggu kau ucapkan bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Yang akan kami jemaat kau di situ. Itu. Jadi yang kau ucapkan itu cocok filosofinya dengan roh halus. Tidak diketahui, tidak dimengerti, itu roh halus. Kalau Roh Kudus menurut Islam dan Kristen itu bisa diketahui, bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa dimengerti. Menurut Bible, Masya Allah. Keren. Luar itu biasa. lari dia kabur. Iya. Oke, gitu Bang. Udah, kita Ya, sapa kita calon. tamu ya, nanti takutnya Calon. kabur ya kan. Halo, Calon, selamat Kristen. malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim ya? Muslim. Iya, saya diminta Bang Handi untuk naik tadi. Kenapa bisa? Ya, tadi ada yang mau dia bilang tadi katanya. Oh, oke Bang. Kalau gitu nanti kita tunggu Bang Handi dulu ya. Kita sapa dulu, ini ada Nurdin Napitupulu. Selamat malam, assalamualaikum. Kayaknya Oten deh. Ini si Nopan ini berhasil memualafkan. Jadi dia kan Sinopan ini disyaratkan beberapa hari yang lalu sama Wan Juma, terus diskusi sama Yohanes. Yohanes ini murtadin selama 3 tahun. Alhamdulillah Yohanes ini sudah mau kembali ke Islam. Jadi saya Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. ya nanti kalau ada Yohanes naikkan aja ya. Kita mau nanya-nanya kenapa dia murtad 3 tahun. Itu aja sih. Nopan. Dia sudah Kasih minta adik. naik, Bang. Oh, minta naik. Nama Iya. akunnya apa Bang calon? Yohanes, nama akunnya. Warna profilnya biru. Nis, tunggu aku lihat ya. Belum ada sih Bang, belum ada. Oke, kami menunggu aja ya. Oke, kita pantau. Belum ada. Oke, kita sapa dulu Silakan. aja nih. Nurdin Napitupulu, Ya, selamat halo. malam. Selamat malam. Iya, Oten ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, profilnya Kristen. tuh. Kok ada yang ingin disampaikan Bang? Oke Bang, apa yang disampaikan? Mau diskusi sama Gurunda? Bang Nurdin. Bang Nurdin. Oh iya. Jadi tadi ada bahas bahasa roh. Iya, bahasa roh. Tadi saya dengar ada bahas bahasa roh. Ya, oke. Nggak, pertanyaan saya, dalam Muslim ada bahasa roh nggak? Kalau di Muslim itu bahasa hati, Bang. Bahasa kalbu atau bisikan kalbu. Oke. Tapi bedanya Oke, bahasa bisikan kalbu, bisikan hati di Islam itu selaras dengan akal. Tidak seperti orang mabuk, orang gila, gitu Bang. Kalau di Islam. Oke. Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada, Bang. Saya sudah katakan Tunjukin dong. tadi mati Mija. Iya, nggak ada kan? Di Nggak ada, Islam, jelas. Ada. Enggak. di Islam Jelas itu nggak? saudara, di kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu, yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3. Oke? Ada yang disebut amarah, ada yang disebut awamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belamakang, piti-piti kanak-kanain. Sandal lecap, bisa sandal lecap. Iya, sandal cap. Itu tadi kan bahas bahasa roh.
Iya, Tadi bahas Anda bahasa bertanya, roh. di Islam itu ada Kalian kan nggak bahas kemudian bahasa Saya nggak roh? nanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Nggak Kenapa? ada. Kalau Anda Nggak mengatakan bahasa roh, Ya, nggak ada. berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam, nggak ngapa-ngapain. Enggak kan? Diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih Kata mengatakan siapa? kurabaraba pahamu, kurabaraba dadamu, kurabaraba Di mana semuanya ayatnya? supaya kamu juga ikut meraba. Di mana? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang kutanya sama saudara, saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, Bang? Jangan diminta. Ada nggak suara roh itu? Ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak aku suara? Tanya, tadi kamu bilang bahasa roh itu diam. Di mana ayatnya? Ngomong sendiri, bahasa nggak roh itu konek diam? otaknya ini. Kasih neraka dong. Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Rohmu nggak bisa Coba, bicara. kamu berbicara. Aku tanya Coba rohmu cuma, bicara. rohmu nggak Bisa nggak? bicara. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Lu bisa dong. Bisa. Nah, coba. Bisa. Semua juga. Coba. tahu, Oh, roh siapa bisa dulu bicara. pendatangmu? Coba. Coba kok bicara, rohmu coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam Aku itu nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood Nggak, lam. Islam percaya nggak? Saya mau tanya bang. saudara kenapa ya? Saya kan Jangan berbicara. dengar. Kok Anda lagi Saya mau tanya Zuma. Di Islam percaya nggak roh? Dengar. Di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara? Saya tanya balik. mati meja. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amara, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada? Inilah kalau otak tidak dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu. Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita Bahasa roh itu tunjukkan apa bahasa dulu? roh apa kasih Pak Rizky? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Kamu mau Gila dengar kau. saya bahasa Di roh? mana dalilnya, weh? Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Dia mau bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Coba. Belum. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap Coba. ya Zuma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana lando stakia malunda kia mashirekai. Inda bakhara Itu mah bahasa India itu bahasa tubuh itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau bahasa India. Anjo di kana bahasa roh tidak ada suara pun roh yang berkata-kata, tidak ada suara pun roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terus konakan di kepopok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata, baku tumbui antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu, tuyul. Tiai roanjo puna kamanjo ablama. Ane sakit tolo-tolo nama menipakan de bayi ya, ablama ka. Anjo di kana bahasa roh, tenak kula dilangir kala. Anjo di kana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan nipunya minta ampun. Bahasa roh, coba saya dengarkan bahasa roh. Mentere kahe entere jana mekia karo injo pati ai bahasa ro injo kaplama peluka jangang injo bahasa tu menjarena ngapa na tolo-tolo kamane kaplama ka itu bukan bahasa roh itu bahasa tubuh nisenje
petolo-toloyan. di mati. Tiai bahasa tu winjo bahasa roh anjo. Yang dikatakan bahasa roh, dengarkan saya. Dengarkan saya. Ini bahasa roh, dengar. 1, 2, 3. Nah, itu bahasa roh. Kau dengar nggak? Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar nggak? Ya tidaklah tuyul. Namanya roh yang berbicara. Berarti hati, kalbo. Aneh tepuk roh. Bahasa roh asasi sekaraba-laba, aku merabamu, kamu merabaku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul. Bahasa roh ngapa bahasa roh kamanjo anjo di kana bahasa roh tena pau-pau kablama tolo-tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India nggak ada sekolah. Kerasukan itu tadi dan kerasukan. Petolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kablama keturunan jin kami memang anjo toloi lembaga. Udah Dulu deh. Bang Nurdin, kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa yang si ciki ne cung menciknya cung. Tiai bahasa roh injo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo nah. Anjo di kana bahasa roh, dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya ini. 1, 2, 3. Kamu dengar nggak? Bahasa kalbu mana orang bisa? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah kau dengar ada kemudian orang dari kubur teriak, capik sandalaku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah kau dengar? Injo roh berbicara? Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar jago lampa akan-akan kok. Tolong kok. Itu tadi bahasa keras bukan? Aduh. Ya udah kita. Jadi, ya gimana Bang Andi? Ini kayak Terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya, biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Juma. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Oh, namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini kemarin tengah malam banyak disyaratkan Abu ya, udah jam 4 subuh. Akbar, Masya Allah. Iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim karena saya pernah keluar dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin.
Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun, cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri, karena teman saya juga ada yang murtad dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun di agama sebelah, berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut masuk akal atau tidak masuk akal? Sebenarnya kan di awalnya itu saya pindah itu karena ada keraguan, karena saya juga dibilang tidak terlalu saya bisa dibilang orangnya terlalu duniawi, tidak terlalu mementingkan agama. Tapi karena saya dapat pengaruh dari teman saya ini, apalagi saya juga orangnya bisa dibilang tidak terlalu, misalnya untuk sholat aja saya masih bolong-bolong mungkin ya. Dan saya diajak untuk masuk ke Katolik karena dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya waktu itu dengan bodohnya saya termakan dengan ucapan itu dari berbagai macam ajaran yang dia kasihkan ke saya gitu. Ditambah juga teman saya juga ada yang pendeta juga dari orang Kristen asli di sana. Namun selama saya mengikuti peribadatan di gereja di Pasaman Barat, awal-awalnya iya sih saya mengikutinya dengan sering saya ingin mendapatkan kebenaran gitu awalnya, tapi lama-lama kok melenceng gitu rasanya. Ada beberapa ayat yang saya rasanya itu tidak cocok dengan keinginan jawaban saya gitu. Saya juga pernah bertanya ke teman saya, ke pendeta itu, kenapa Yesus itu jadikan sebagai manusia, padahal dia adalah pencipta segala hal gitu, pencipta dari segala unsur gitu, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, luar angkasa, planet, dan tata surya lainnya gitu. Tapi dia hanya menjawab bahwa Tuhan itu menjadi manusia karena kehendaknya gitu, dan dia itu ingin memperbaiki akhlak manusia gitu, sifat manusianya gitu. Lalu saya itu kayak kurang yakin gitu, kok hanya sebatas manusia, kenapa tidak dengan seluruh ciptaannya, termasuk hanya berfokus kepada bumi gitu. Kalau manusia berarti bagaimana dia bisa membenarkan agama itu di negara-negara lainnya gitu, karena hanya berfokus kepada manusia di daerah sekitar sana gitu kan. Berarti Yesus itu tidak bisa berpindah-pindah ya gitu. Apakah dia hanya bersifat di satu tempat gitu. Dan satu lagi, Yesus ini kan dia di salib ya. Jadi pas di salib itu berarti dia lemah dong gitu, karena dia tidak punya kekuatan karena Tuhan itu setahu saya dia maha kuat gitu, maha kuat dari segala hal gitu. Tapi dari kematian yang seperti itu rasanya itu kematiannya tidak wajar gitu, dalam keadaan kematian di salib gitu. Itu otomatis itu adalah kematian yang bisa dibilang itu dosanya mungkin tidak terhitung gitu. Dan dia saya masuk ke roomnya Elia Myron, ke roomnya Mikana, dan jawaban yang saya dapat ujung-ujungnya itu hanyalah imani saja. Itu rasanya itu bukan jawaban menurut saya, karena saya butuh kekuatan dalil gitu untuk memperkuatkan jawaban saya yang saya inginkan, terutama tentang ketuhanan, karena di mana-mana pun agama itu semuanya bersumber dari Tuhan gitu. Pucuknya itu adalah Tuhan gitu. Kalau Tuhannya bermasalah, bagaimana mau ke bawahnya gitu. Kalau sudah bermasalah Tuhan kayak gitu, apalagi Tuhan dibilang ada Tritunggal, saya tidak yakin gitu. Karena kalau bertiga otomatis mereka bisa bertengkar dong kayak manusia juga, karena otomatis manusia aja dia ingin nomor satu dari segala hal gitu. Tuhan otomatis dia harus satu dong, karena dia menguasai segala hal. Dia tidak mungkin ada tiga gitu. Dan ujung-ujungnya jawabannya apa? Imani saja. Dan itu rasanya itu bukan jawaban yang pas gitu menurut saya. Akhirnya saya cobalah pelajari lagi. Kayaknya ini kesalahan saya sebenarnya.
Kiranya jawaban saya itu ada di Al-Quran gitu, tentang tata surya, tentang tumbuhan, hewan, manusia. Semuanya ada di Al-Quran. Bulan, matahari, kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Saya coba baca-baca juga kisah-kisah para nabi. Kemudian saya juga melihat bahwa Allah itu satu gitu. Berarti dia adalah yang maha satu. Berarti dia menguasai dalam segala hal dan tidak ada perlawanan dan perdebatan dari kekuasaan ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhan aja punya kuasa lebih dari satu, misalnya dia orang gitu, satu orang atau dua orang, tiga orang, maka itu akan terjadi perdebatan, pertengkaran. Karena saya melihat dari kenyataan kehidupan di manusia gitu. Manusia aja banyak, mereka ingin menjadi nomor satu, ranking satu, pasti hanya satu orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Dan saya rasa kalau untuk Yesusnya sendiri itu rasanya nggak masuk akal ajarannya, karena dia sendiri saja asal usulnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Iya. Gitu Bang Zuma. Siap, luar biasa. Ditambah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan wanita melahirkan Yesus. Otomatis kok bisa Yesus dilahirkan gitu? Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa dong berdiri sendiri. Kenapa harus dilahirkan lewat Maria gitu? Kenapa harus butuh bantuan dari Maria? Kan dia merasakan dirinya Tuhan gitu. Berarti dia nggak kuat dong gitu. Dia nggak kekal dong gitu. Karena dia ada diciptakan. Berarti dia adalah makhluk yang diciptakan karena dia dilahirkan gitu. Saya beranggapannya seperti itu, karena Yesus itu adalah ciptaan karena dia dilahirkan gitu. Melalui manusia juga. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Betul, analisa itu salah satu metode ya untuk menemukan kesimpang siuran antara kebenaran akal dengan kitab yang dikira wahyu, kan gitu. Akal kita berkata A, tapi kitab sajiannya berkata G, berkata B, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang cenderung mendudukkan akal sebagai tolak ukur di dalam beragama itu akan resah, hatinya akan gelisah gitu, karena menemukan kepercayaannya kok bertentangan dengan akal saya gitu loh. Tapi kalau di Islam betul, apa yang menjadi prosesi ibadah kita atau apapun yang menjadi submateri keislaman kita itu tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang sangat luar biasanya Al-Quran, antara pewahyuan dengan zaman kita hari ini itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pergerakan pola hidup manusia secara dinamis. Kehidupan kita tidak statis tapi berkembang dari semua aspek pengetahuan, kemudian kesimpulan-kesimpulan kita, cara nangkap kita, cara kita menyampaikan pesan, kemudian apalagi didukung oleh zaman yang digital, semua serba internet. Al-Quran tidak hanyut. Al-Quran tidak tergerus oleh zaman. 1400 tahun silam, seperti apapun metode, seperti apapun kemudian nuansa daripada kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan dunia secara global, Al-Quran tidak bisa kemudian tertinggal. Al-Quran tetap saja berdiri dengan kokoh sebagai tonggak tiang yang sangat-sangat kuat yang tidak bisa dilumpuhkan oleh hukum atau aturan manusia sehebat apapun manusia itu. Al-Quran tetap dengan kokoh mempertahankan kemudian kalamullah yang ada di dalamnya. Semua tunduk. Ditemukan barang baru, ditemukan hal yang baru, ditemukan zaman yang modern, zaman yang betul-betul mencerminkan adanya manusia ini mengalami perkembangan dari seluruh aspek pengetahuan. Al-Quran tetap aja di situ, bahkan apa yang mereka temukan lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ular makan debu, singa makan jerami,
anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nggak cocok. Nah, sehingga generasi muda saat hari ini kemudian di barat itu jarang lagi mereka ke gereja. Kenapa? Ya, tahulah zaman sekarang anak-anak kecil aja ngerti sekarang dia kan. Anak-anak kita tuh yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mahir mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya sains dan seterusnya. Dan itu kalau mereka mencoba untuk menganalisa kepercayaan mereka dengan akal sehat mereka, mereka akan kecewa. Kok ada Tuhan jadi bayi? Gimana ini? Yang menjaga alam semesta, yang mengatur ritme hujan. Ya, siapa kalau dia sudah jadi bayi? Kan gitu. Jadi orang-orang ini cenderung kemudian menggunakan akal, pasti meninggalkan itu. Nah, mereka yang sebagai perpanjangan tangan setan akan mencoba untuk mempertahankan orang-orang untuk tidak keluar, sehingga rumah ibadah mereka rubah jadi apa? Jadi semi bar, semi diskotik, supaya orang-orang masih tertarik di dalamnya. Bahkan mereka dengan berani membuat gereja yang khusus untuk untuk orang-orang yang agak miring gitu ya. Banyak, bahkan mereka bikin kitab buku agama yang spesial untuk orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu apa? Karena cerminan bahwa apa yang mereka percayai, baik itu secara agama ataupun secara kitab, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Suci. Nah, itulah yang terjadi. Berbeda dengan Islam. Islam, kalaupun dia kemudian mengalami penurunan, ya bukan karena Al-Quran tertinggal zaman, tetapi kaumnya, umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menurun pengikutnya, Al-Quran menurun aktualisasi daripada penganutnya, bukan karena Al-Quran itu tertinggal zaman, bukan, tetapi karena umatnya yang meninggalkan Al-Quran dan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu ajanya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, oh Al-Quran lah hebat, Al-Quran lah jagonya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf juga kayaknya nih. Kan jangan pakai Terima kasih, kayaknya dong.